Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadi Mampanini. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sepsis pada neonatus. Sepsis pada neonatus atau sepsis neonatal adalah sindrom klinik penyakit sistemik, disertai bakteremia yang terjadi pada bayi dalam 1 bulan pertama kehidupan. Berikutnya, infeksi yang terjadi awitan dini atau yang bisa disebut sepsis neonaturum awitan dini, yang terjadi secara vertikal melalui saluran kencing atau saluran cerna dari bawah. Nah, sepsis neonaturum awitan dini ini dapat terjadi karena pecahan selaput ketuban. Konsepnya bahwa selaput ketuban atau amnion bayi itu apabila utuh, dia tidak akan gampang dimasuki oleh virus atau bakteri dari bawah. Tetapi apabila selaput ketuban ini sudah pecah, maka mikroorganisme, flora normal vagina, atau bakteri patogen lainnya dapat secara ascendant atau merambat ke atas menginfeksi ke dalam amnion. Dan tentu saja ini dapat menyerang dari bayi. Nah, biasanya bakteri itulah bakteri gram positif dan gram negatif, di mana gram negatif yang paling sering adalah E. coli dan gram positif Streptococcus grup B atau GBS. Maka dari itu apabila ditemukan ketuban sudah pecah, kita berikan antibiotik double seperti ampicillin dan gentamicin. Kemudian sepsis pada neonaturum ini tidak harus ketuban yang pecah, tetapi ketubannya sudah terinfeksi atau yang bisa disebut chorioamnionitis. Pada chorioamnionitis ini tidak ditemukannya ketuban pecah dini, tetapi sudah terinfeksi. Nah, tanda-tandanya seperti takikardi pada ibu, takikardi pada janin, kemudian ibunya demam, kemudian leukosit pada ibu yang meningkat, dan sudah terjadi fetal distress atau gawat janin. Selanjutnya, ini merupakan mikroorganisme penyebab sepsis pada neonatus. Bisa dilihat ini ada Streptococcus grup B atau GBS, kemudian ada E. coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus, dan Streptococcus. Tetapi pada bakteri gram negatif yang paling banyak merupakan E. coli. Selanjutnya, untuk mendiagnosa sepsis neonatus awitan dini ini, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Pertama, adanya faktor risiko. Apakah bayinya prematur, kemudian berat badan lahirnya rendah, kemudian anatomi kulit yang masih imatur, dan faktor risiko yang kedua yaitu yang dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu ketuban pecah dini lebih dari 18 jam. Kemudian, ibu yang mengalami demam saat masa kehamilan, atau ibu dengan infeksi, seperti misalnya chorioamnionitis, infeksi saluran kencing, kolonisasi vagina oleh GBS, dan kolonisasi perineal dengan E. coli. Kemudian faktor risiko selanjutnya itu adalah cairan ketuban hijau keruh dan berbau, kehamilan kembar, pemakaian antibiotik sebelumnya, dan tindakan pemasangan alat, misalnya kateter, infus, pipa ETT, atau endotracheal tube. Selanjutnya, gejala sepsis pada bayi baru lahir ini tidak seperti bayi atau anak di atas usianya. Kadang-kadang gejala yang muncul setelah 3 atau 4 hari. Gejala yang muncul pun pada awalnya tidak spesifik, maka dari itu perlu pendekatan terhadap faktor risiko. Gejala yang paling sering muncul jika terjadi infeksi atau sepsis pada bayi baru lahir ini yaitu gawat napas. Tetapi bisa juga gawat napas ini terjadi karena infeksi pneumonia neonatal. Kemudian adanya refleks mengisap yang tidak kuat. Refleks mengisap pada bayi itu memerlukan koordinasi dari refleks neurologik dan motorik. Nah, pada neonatus yang mengalami sepsis, biasanya neurologiknya terganggu sehingga isapannya akan lemah. Kemudian faktor risiko selanjutnya adalah suhu yang tidak stabil, di mana yang paling sering itu adalah hipotermi. Kemudian ada yang perubahan metabolisme seperti hipoglikemi, hiperglikemi, dan ada juga tanda gejala tidak spesifik lainnya seperti gejala pada pencernaan yaitu muntah, diare, dan lain-lain. Kemudian ada yang perubahan warna kulit seperti cyanosis, pucat, ruam, dan ikterik. Nah, apabila sudah terjadi infeksi atau sepsis ini, minimal sudah terjadi gangguan 2 organ, di mana yang paling sering tadi gangguan pernapasan yaitu bisa apnu, dyspnu, hingga retraksi. Kemudian yang paling sering juga adanya gejala pencernaan, mual, muntah, diare, dan gangguan pada otak di mana adanya refleks mengisap yang tidak kuat. Nah, jadi cara menentukan diagnosanya, yang pertama kita melihat dari faktor risiko dan gejala klinis yang tidak spesifik. Nah, apabila kita masih ragu,
untuk mendiagnosa sepsis pada neonatus ini, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium berupa septic marker, yaitu darah rutin, CRP, IT ratio, dan prokalsitonin apabila pada tempat pemeriksaan tersebut tersedia fasilitas pemeriksaan tersebut. Nah, apabila pada pemeriksaan septic marker tersebut itu hasilnya tidak bagus, maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan kultur dan diberikan antibiotik. Nah, berikut antibiotik yang dapat diberikan, yaitu ampicillin 150 mg per hari dengan interval pemberian 12 jam, dan gentamicin 5 mg per kilogram per hari, dan dapat juga diberikan meropenem sebanyak 40 mg per kilogram per hari dengan interval pemberian 8 jam. Dan yang paling penting, apabila adanya tanda infeksi atau sepsis neonatus ini, maka tentu saja kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, kita harus merujuk ke senter pengobatan neonatus yang lebih lengkap untuk penata laksanaan yang lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.